Namaku Sheila. Ini adalah pengalamanku ketika aku bertemu dengan makhluk halus di sekolahku sendiri beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku adalah murid kelas 3 di sebuah SMK yang ada di daerah Soekarno-Hatta, Bandung. Biasanya, aku melalui hari-hari di sekolah seperti biasa. Namun, semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk berlama-lama diam di sekolah. Saat itu, karena sekolahku akan mengikuti sebuah perlombaan seni musik tingkat provinsi, dan kebetulan aku menjadi salah satu perwakilan, aku bersama beberapa teman yang terpilih pun disibukkan dengan latihan di sekolah. Biasanya kami melakukan latihan di hari Sabtu. Tapi karena sisa waktu yang tidak terlalu banyak untuk latihan lagi, sesekali latihan dilakukan di hari biasa sepulang sekolah. Aku kebagian memainkan gamelan sambil bernyanyi. Dan biasanya kami latihan di ruang karawitan yang ada di lantai 2. Singkat cerita, hari itu aku sudah mengajak teman-temanku untuk kumpul latihan jam 3 sore. Kami berkumpul di kantin sekolah. Sambil menunggu semuanya lengkap, aku pun mengecek ke ruang karawitan untuk melihat apakah ruangan sudah siap untuk dipakai. Namun ketika ku cek, dari kejauhan ternyata ruangannya masih dipakai oleh murid lain. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kantin. Guys, kayaknya latihan agak ngaret deh. Soalnya ruangannya masih dipakai. Gak apa-apa kan? Sekalian sambil nunggu juga yang belum datang. Akhirnya kami pun lanjut membicarakan hal lain untuk persiapan lomba. Sampai tak terasa sudah sekitar 1 jam lebih kami mengobrol. Aku pun kembali memeriksa ruang karawitan. Dan ternyata ruangannya sudah dikunci. Lah, kok dikunci sih? Aku pun bertanya kepada penjaga sekolah yang ruangannya tak jauh dari kantin tempat kita berkumpul. Assalamualaikum Pak Angkim. Pak, mau nanya dong, ruang karawitan kenapa dikunci ya? Kan mau dipakai latihan buat perlombaan. Lah, saya kira nggak jadi, Neng. Soalnya dari tadi udah saya buka nggak ada yang pakai ruangannya. Mendengar ucapan Pak Angkim, aku pun sedikit diam keheranan. Karena seingatku, tadi ada yang main gamelan di ruangan karawitan. Namun, ketika aku bilang hal itu kepada Mang Engkim, dia bilang dia tidak mendengar ataupun melihat ada yang main gamelan di ruangan ini. Karena Pak Engkim beberapa kali lewat dan memeriksa ruangan ini sebelum akhirnya dikunci kembali. Setelah selesai mengobrol, Pak Engkim pun mengantarku ke atas dan membukakan pintu ruang karawitan. Aku pun langsung mengajak teman-temanku untuk segera memulai latihan. Karena takut terlalu larut malam juga. Sampai tak terasa waktu pun berlalu. Tak terasa sudah 1 jam kami berlatih. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir maghrib.
Kami istirahat sebentar. Dan aku pun tiba-tiba ingin ke toilet. Karena toilet yang masih dibuka adalah yang terletak di dekat kantin, aku pun terpaksa harus turun ke bawah. Karena sudah tidak tahan, aku pun berlari ke bawah. Lega, akhirnya. Kemudian, setelah selesai buang air kecil, Woi! Woi! Halo? Tolong! Tolong! Kok kekunci sih? Tolong! Aku berteriak mencoba meminta bantuan, berharap ada orang di luar yang mendengar. Tapi tidak ada suara apapun dari luar. Aku pun terdiam kebingungan beberapa saat, sambil mencoba kembali membuka pintu itu dan akhirnya pintu toilet bisa kubuka. Namun saat keluar, aku terkejut ketika samar dari ujung mataku. Kulihat seperti ada perempuan yang memperhatikanku dari arah samping toilet ini. Melihat dan merasakan itu, aku pun langsung berlari meninggalkan toilet dan kembali ke ruang karawitan untuk melanjutkan latihan. Sesampainya di atas, aku tidak menceritakan apa-apa di ruang karawitan. Hanya fokus untuk melanjutkan latihan saja. Sampai tak terasa waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Kami menyudahi latihan dan segera bersiap untuk pulang. Satu persatu dari kami pun meninggalkan ruangan ini. Aku menjadi orang terakhir yang keluar dari ruangan ini, karena harus mengunci ruangannya lagi. Setelah semua pulang, aku berjalan turun ke bawah menuju ruangan Pak Engkim untuk mengembalikan kunci. Namun, saat sedang berjalan, aku melihat ke salah satu kelas. Ada seorang wanita berambut panjang yang sedang berdiri. Hah? Astaga! Iya, aku melihat seperti perempuan yang tadi aku lihat di toilet. Aku pun sedikit takut dan mempercepat langkahku. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Pak Engkim dan menceritakan aku melihat perempuan berambut panjang. Namun ketika aku menceritakan itu, Pak Engkim berkata, Oh, mungkin itu mah Linda, Neng. Dia emang suka sampai malam di sini. Hah? Linda? Linda siapa, Pak? Aku pun bertanya keheranan. Karena setauku tidak ada yang namanya Linda di sekolahku. Namun, ketika aku tanyakan siapa sebenarnya Linda itu, Pak Engkim hanya diam. Karena melihat ia tak menjawab lagi, aku pun berpamitan dan memutuskan untuk segera pulang. Rumahku tidak jauh dari sekolah,
Hanya sekitar 10 menit saja jika naik kendaraan umum. Setelah sampai di rumah, aku pun segera masuk kamar dan bersih-bersih dan merapihkan semuanya. Kurebahkan badanku di atas tempat tidur dan melanjutkan untuk segera tidur. Sampai ketika baru saja terlelap, aku terbangun kembali ketika mendengar suara seperti ada benda yang terjatuh di dalam kamarku. Refleks aku pun menengok dan astaga! Aku melihat sesosok wanita berambut panjang dengan baju putih dan badannya sangat tinggi. Iya, itu sosok yang tadi kulihat di sekolah. Tangannya sangat panjang sampai hampir menyentuh lantai. Ah! Saat itu jelas terlihat olehku sesosok wanita dengan wajah pucat seram. Matanya membelalak tepat di depanku. Dan seketika badanku tertarik oleh sesuatu. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat keluargaku sudah mengelilingiku dan menanyakan apa yang terjadi. Namun aku tidak menceritakan apa-apa malam itu. Namun keesokan harinya, ketika di sekolah, aku menceritakan semua yang kualami tadi malam. Dan setelah ku ceritakan, akhirnya Pak Engkim pun mau menceritakan tentang mitos seorang siswi bernama Linda yang sudah meninggal. Menurut kabar yang beredar, Linda meninggal di sekitar sekolah ini. Entah bunuh diri atau tidak, yang pasti katanya dia tidak suka jika ada siswa yang masih di sekolah hingga larut malam.